Akhirnya ya beginilah saya akhirnya jadi kenal sama Islam kan. Saya kenal sama Islam. Saya mulai, walaupun hati saya tadinya keras banget kayak batu ya. Saya kayak benar-benar benci, kata kasarnya. Benci sekali sama Islam, saya benci sekali sama ibu saya. Bahkan saya mau masuk masjid aja saya takut, nggak tahu kenapa. Ada rasa takut. Saya lihat Al-Quran itu, takut saya. Aduh, kok kayaknya rinyek banget ya, kok kayaknya pusing gitu lihat Al-Quran. Tapi lama-lama, kok Umi bisa ya? Kok saya nggak bisa ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillah, sahabat, yuk support dakwah Ngaji Cerdas. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah Walid Parfum varian Madinah non alkohol. Salah satu produk yang kami jual di Ngaji Cerdas. Wanginya khas Madinah dan ini cocok sekali dipakai untuk sholat dan keseharian. Dan wanginya tahan 8 jam di kulit dan 2 hari di pakaian. Dan tersedia juga parfum untuk ummahat dan anak-anak khusus di rumah. Dan insya Allah hasil penjualan dari Walid Parfum ini dari produsennya itu diperuntukkan 100% untuk wakaf pendidikan. Jadi sahabat Ngaji Cerdas selain mendapatkan wanginya, sahabat Ngaji Cerdas juga mendapatkan pahala jariah dari membeli produk Walid Parfum ini. Nah, selain Walid Parfum ini juga sahabat Ngaji Cerdas, kami juga menjual beberapa produk yang sudah kami sediakan di link tersebut. Nanti tinggal diklik saja, ada beberapa produk seperti kurma, kemudian ada madu juga dan yang lain-lain. Nah, support dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Ngaji Cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Oliviana Cesa Lolonlun. Panggil saja saya Vero. Saya dikenal dengan Veronica. Umur saya 21 tahun. Saya berkuliah di Universitas Nadatul Ulama Purwokerto dengan jurusan akuntansi semester 7. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah hijrah saya. Ya, awal mulanya saya terlahir dari keluarga Katolik. Keluarga yang benar-benar kalau menurut Islam itu keluarga yang taat. Opa saya, oma saya mungkin kalau di Islam itu secara tuh kayak ulama, kayak ulama gitu. Jadi kami fanatik sekali. Ketika ibu saya mualaf, dia mualaf pertama kali itu, saya benar-benar marah memang. Saya marah, saya nggak suka. Karena secara tiba-tiba kok langsung kayak masuk Islam. Nggak minta, sebenarnya ada pernah minta izin ke saya. Kak, Umi pengen masuk Islam karena Umi takut meninggal dalam keadaan bukan Islam. Gitu, seperti itu katanya. Secara saya langsung sontak kaget, saya langsung, loh kok bunda kok kayak gitu? Kalau misalnya bunda masuk Islam, berarti bunda mengkhianati ayah dong, mengkhianati keluarga kita dong. Gitu. Bunda nggak sayang dong sama kakak, sama adik, karena waktu itu saya masih SMP, jadi saya egois sekali. Ketika dia mualaf, berangkatnya itu dia nggak kasih tahu saya. Dia bilangnya ada urusan. Tiba-tiba pulang-pulang itu dia udah pakai gamis, udah berhijab. Saya makin kaget, loh kok tiba-tiba banget sih? Kenapa pakai hijab? Kenapa penampilannya udah berubah? Ternyata dia bilang, dia pegang kedua tangan saya, dia berkata, "Nak, ini yang terbaik. Keputusan ini udah yang paling baik. Dengan Umi udah masuk Islam seperti ini, dengan Bunda udah masuk Islam seperti ini,
Bunda tidak akan sedikit pun berkurang rasa sayangnya sama kalian, malah makin bertambah. Mendengar itu, karena saya udah terlanjur sakit hati, saya langsung aja gitu teriak di depan dia, Bunda jahat gitu. Saya larilah ke kamar saya, nangis saya di situ. Keluarga semua saat itu, mbah yang udah di sini, udah di Purwokerto posisi, keluarga mbah, om semua nggak pada tahu kalau misalnya selama Bunda dari awal mu'alaf sampai 2016 nggak ada komunikasi baik di antara saya dengan Bunda saya. Jadi Bunda itu di depan keluarga seakan-akan nggak ada masalah apa-apa. Padahal aslinya sama Vero sendiri sedang perang batin gitu, diam-diaman. Dari tahun 2014 beliau mu'alaf sampai 2015, 2016, Vero itu mantau. Vero mantau pergerakan dia, tutur katanya, penampilannya, ternyata kok berubah total ya. Yang tadinya sewaktu di Katolik itu boleh dikatakan beliau itu keras. Kalau marah itu apa-apa emosinya melejit, kata kasar keluar, mungkin terbawa dari keluarga di sana, kan mereka keras gitu, apa-apa bawanya emosi ya, terbawa. Kok semenjak masuk Islam, beliau kalau marah sama saya tuh, ya Allah nak, semoga kamu jadi anak soleha, semoga kamu jadi anak sukses gitu. Vero tuh bukannya makin luluh malah makin jadi, kayak mungkin secara nggak langsung juga menguji dia beneran udah berubah atau cuman main-main. Ternyata nggak, bertahap, malah makin baik, mendekat, ngajak makan bareng, Vero nggak mau, Vero nolak. Kok makin lama Vero perhatiin, ini kok makin sabar ya gitu. Dari segi penampilan, beliau tuh mau keluar depan teras rumah aja, nggak hijab, nggak mau. Karena bagi beliau itu dari awal masuk Islam, beliau sudah putuskan masuk Islam, aurat itu udah benar-benar kewajiban sebagai seorang wanita untuk muslimah untuk menutupi aurat. Dari situ Vero pantau dari cara berpenampilan juga beliau berubah. Terus tata cara bicaranya juga makin lembut segala macam. Begitu setiap kali beliau sholat, Vero perhatikan, walaupun nggak 5 waktu, tapi setiap sholat duhur, asar, terkadang tuh Vero kepo lah ya, anak muda gitu, kepo. Ini kok sholatnya kok kayaknya setiap hari tuh kayak sholat terus ya kerjanya gitu loh, Vero itu kayak gitu. Terus beliau itu baca suratan, kalau beliau belajar ngaji gitu kan, mungkin Vero nggak tahu itu kenapa, tiba-tiba tuh rasa dada, kepala pusing, dada panas gitu. Terasa kayak gitu. Tapi saat awal-awal aja, makin lama Vero makin kayak terbiasa mendengar beliau baca suratan, sholat, belajar baca Iqra gitu. Akhirnya setiap kali beliau, karena beliau baca itu terus-menerus, Vero kepo, makin mendalam keponya. Beliau suatu saat pergi, Vero buka tuh buku tuntunan sholat, Vero lihat tuh, oh kayak gini, sholat tuh kayak gini gitu. Nanti kalau beliau datang, Vero tutup buku, pura-pura ngapa-ngapain gitu, entah ngapain gitu kan, mengalihkan perhatian dia. Terus nanti kalau beliau pergi lagi, Vero kepo lagi, beliau kok kayaknya suka banget baca suratan, apa ya itu ya namanya ya. Terus, oh surat Al-Fatihah. Soalnya Vero tertarik tuh sama surat itu. Ternyata pas Vero perhatikan artinya, yang berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan kepada orang-orang yang telah Engkau yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat.
Vero dari situ langsung, oh surat ini artinya seperti itu gitu. Tiba-tiba kayak suka aja gitu sama surat itu, Al-Fatihah itu. Dari situ Vero mulai lama-lama lulus sendiri. Vero mulailah bilang ke Umi nih, Bun, coba dong ngajarin kakak pakai hijab kayak mana gitu. Terus Bunda kaget tuh, loh kamu beneran kamu pakai hijab gitu? Ya baru mau belajar aja. Tapi itu juga komunikasi masih belum lancar. Cuman kayak mau iseng aja gitu. Akhirnya sama dia pakai kerudung yang mulai kecil-kecil dulu. Walaupun awal-awalnya itu masih buka tutup gitu kan. Dari penampilan juga nggak langsung kayak beliau. Saya akui ibu saya hebat banget. Dari awal masuk Islam itu bener-bener langsung, kalau kata Muslim itu syar'i banget gitu. Terus saya diajak ke Masjid Al-Furqan, masjid itu kompleks rumah, ketemu sama seorang ustadzah. Karena ibu saya saking senangnya mungkin ya, saking senangnya saya pengen belajar berhijab, saya pengen diajarin tata cara sholat kayak mana gitu. Akhirnya ibu saya bilang, ustadzah ini anak saya begini gitu. Akhirnya ustadzahnya juga senang ajarin saya itu syahadat. Ini syahadat kayak gini, ini artinya kayak gini. Saya oh iya gitu. Beliau juga setiap kali ada pengajian di mana-mana ngajak saya, walaupun terkadang saya nggak mau, kadang nggak gitu. Akhirnya dari situ selama dari 2016 itu saya mulai tergerak, pengen belajar lah ya, pengen belajar. Mulai dari situ 2016 bertahap sampai 2019 itu pokoknya masih buka tutup gitulah, berkerudungnya gitu segala macam, masih pelan-pelan. Akhirnya 2019 itu saya benar-benar memantapkan. Saya bilang ke Umi saya, Mi, tolong kakak pengen syahadat lebih mantap lagi, pengen lebih memantapkan iman lagi gitu. Tolong bantu kakak biar kakak bisa menjadi seorang muslimah, orang Islam yang benar-benar kokoh imannya. Di situ sontak dia langsung bahagia banget. Beliau langsung ngajak saya ke Masjid Fatimatu Zahra, daerah Unsud. Di situ tahun 2019 saya diikrarkan menjadi seorang muslimah. Saya membaca syahadat di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sontak saya di situ langsung tergetar hati saya, karena dari kecil itu saya selalu sama orang tua itu, sama bapak saya terutama, sama bapak saya itu keras, beliau keras sekali. Kenapa saya marah sama Umi waktu dia masuk Islam? Karena saya takut sama bapak saya takut sama opa oma saya takut sama keluarga besar bapak saya, karena mayoritas itu Katolik, mereka fanatik semua. Bahkan ketika kita lagi nonton TV, mendengar azan maghrib di TV, langsung matiin gitu. Kalau misalnya dengar orang ada pengajian, mungkin ya ada beberapa oknum yang bilangnya tuh berisik banget sih gitu. Ini apa sih, itu apa sih gitu. Jadi saya udah terbiasa dari lahir, udah terbiasa kayak gitu sampai umur tahun 2016 itu. Dari situ ya udah, saya kayak pas udah membaca syahadat itu, saya lega langsung. Yang tadinya ada rasa takut, tadinya ada beban, nanti gimana. Sama kayak Umi mungkin mikirnya. Beliau mikirnya, nanti kamu siap nggak menjalankan sholat? Nanti kamu siap nggak ini, kamu siap nggak itu, menjalankan puasa segala macam. Banyak pergulatan waktu itu, tapi saya mikirnya gini, Umi aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Kayak gitu. Karena saya berpegang teguh sama Umi saya. Saya lihat, oh beliau berubah makin baik kok, bukannya makin jelek apa makin jerumus apa gimana, ternyata beliau malah makin meningkat kebaikannya gitu. Akhirnya saya terpatok oleh itu, dan dari situ saat saya sudah membaca syahadat itu, kan orang-orang banyak menyaksikan. Terus mereka salaman semua sama saya. Di situ saya hatinya bergetar banget, langsung secara otomatis tuh nangis saya langsung. Kenapa saya menangis? Karena saya nggak nyangka, oh ternyata ini ya rasanya udah menjadi seorang yang benar-benar Islam gitu.
kok rasanya adem banget, rasanya lega banget. Terus saya lihat wanita-wanita muslimah itu, mereka tuh Masya Allah, selamat ya, gitu-gitu. Kamu udah jadi saudara kita, bla bla bla. Semoga kokoh imannya, begitu. Nangis saya pecah di situ. Terus saya nangis juga kenapa? Saat saya meluk umi saya. Saya minta maaf di situ sama dia. Mi, maafin kakak ya, gitu. Kenapa minta maaf, nak? Kamu nggak punya salah, gitu. Loh, nggak punya salah gimana ya? Dari 2014 awal dia masuk Islam itu saya udah bener-bener bandel banget gitu. Saya merasa saya udah berdosa banget jadi anak. Kenapa? Kenapa saya merasa seperti itu? Ibu saya tuh menurut saya orangnya sabar banget ya, Mas. Karena dia itu apa ya? Menghadapi saya yang keras seperti ini kuat banget gitu. Apalagi saya masih remaja waktu itu, masih masa bandel-bandelnya lah ya. Diomongin saya bentak, dia ngomongin pelan-pelan saya jawabnya keras gitu kan. Saat baca syahadat itu saya benar-benar langsung kayak masalah-masalah itu tuh kayak di otak itu kayak aku berarti udah berdosa banget ya sama Umi gitu. Udah berdosa banget ya aku gitu. Aku ingat saat aku jadi anak apa ya, kalau kata ini itu geng-geng motor gitu. Jadi anak motor, jalan sana, jalan sini. Kalau melampiaskan emosi sama Umi itu, pokoknya nggak betah di rumah. Pulang sekolah, ke rumah itu cuman kayak absen doang, ganti baju, kalau lapar makan, terus cabut lagi gitu. Kayak yang, kok aku kayaknya jauh banget ya waktu itu sama Umi. Tinggal serumah tapi jiwa kita tuh jauh, nggak deket. Segala macam diomongin baik-baik, nggak mau dengar segala macam. Dari situ saya langsung kayak, ya Allah gitu kan. Mi, maafin kakak ya gitu. Karena kakak udah berdosa banget, udah jahat banget, udah nakal banget ibarat kayak gitu sama Umi. Terus beliau bilang, nggak masalah nak gitu. Semua itu udah Umi lupain saat itu juga. Bagi Umi itu kamu lagi proses mencari jati diri kamu. Jadi Umi setia Umi membimbing kamu, Umi ngomongin kamu itu juga demi kebaikan kamu gitu. Akhirnya dari situ saya menemukan, oh iya, ternyata ini ya yang dinamakan ketenangan sesungguhnya. Karena selama ini tuh dikejar-kejar sama apa ya, rasa takut sama keluarga dari bapak, gitu kan. Akhirnya Umi bilang kun fayakun aja, jalanin aja, kita punya Allah, gitu. Apapun itu, apapun kejadiannya itu pasti ada hikmahnya, gitu. Ya, dari situ juga beliau kan ada niatan yang bikin saya sedih ya. Umi kan ada niat pengen umroh gitu kan. Waktu itu udah nabung pengen umroh. Terus ada bencana, beliau sakit kan. Beliau sakit dan harus dioperasi 2 kali. Uangnya kepake kan, saya kaget di situ. Terus akhirnya beliau bilang, Kak, karena mungkin beliau kerasa udah nggak kuat kan, beliau bilang, Kak, maafin Umi ya gitu. Maafin Umi ya, Umi merasa kayak udah nggak kuat lagi. Tapi alhamdulillahnya berkat doa dari banyak orang kan, beliau sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Terus waktu beliau masih masa sakit itu, selesai operasi, Vero pegang tangannya beliau kan. Vero bilang, Umi jangan takut ya, jangan sedih ya. Masih ada kakak di sini. Apapun keinginan Umi ke depannya, Umi pengen umroh, pengen apapun itu, masih ada kakak di sini. Doain kakak ya Mi, biar kakak jadi anak yang sukses dunia akhirat terutama. Biar kakak bisa ngumrohin Umi, biar kakak bisa membanggakan Umi. Dari situ kayak
Vero tuh merasa Vero tuh udah jahat banget jadi anak gitu kan. Selama ini tuh nggak pernah perhatian sama Umi, kayak yang keras banget gitu jadi orang kan. Dari situ Vero langsung bilang kayak gitu. Vero langsung kayak ada motivasi lah ya mas, ada motivasi. Oh saya harus bangkit, saya nggak boleh gini-gini terus, saya nggak boleh nge-stuck di sini. Saya omongan itu doa, apalagi Umi itu selalu bilang jadi anak sukses ya nak, jadi orang sukses ya, jadi anak soleha ya. Dari situ saya omongan itu doa. Kalau Umi pengen kayak gitu, saya harus berusaha, saya harus berusaha. Dan alhamdulillahnya di perkuliahan saya dipermudahkan, ya kan. Urusan saya dipermudahkan. Alhamdulillahnya saya merasa kayak ternyata Islam itu damai banget ya. Gitu. Ternyata Islam itu indah banget ya. Saya benar-benar menemukan ketenangan di sini. Nggak seperti agama sebelumnya yang benar-benar ngajar apa ya, menurut saya itu keras buat saya. Dan saya cuma ngertinya itu aja. Tapi semenjak saya masuk Islam, ternyata Islam itu luas, pengetahuan itu banyak banget. Makanya saya di situ kayak menemukan ternyata dunia itu nggak sekecil apa yang saya kira. Ternyata saya masih belum tahu banyak hal. Semenjak saya masuk Islam baru saya, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Yang dulunya kalau ke gereja duduk tuh kayak campur sama cowok cewek gitu kan, pakaian juga terserah. Tapi kalau di Islam itu bukan muhrim pisah, kalau sholat juga cewek pakainya mau kena segala macam. Jadi saya di situ mulai perbedaan itu mulai, oh ternyata begini, oh ternyata begini, kayak benar-benar menemukan ketenangan banget. Dan saya bersyukur banget karena semenjak perceraian orang tua saya itu saya memilih ikut umi saya memilih ikut bunda saya. Kenapa kamu nggak milih ikut ayahmu, sedangkan ayahmu itu apa ya, keluarganya tuh menarik saya, ayo kamu ikut kita aja, nanti kamu dibiayain ini itu. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, ibu saya yang udah melahirkan saya harus menemani dia kemanapun dia pergi. Akhirnya, ya beginilah saya akhirnya jadi kenal sama Islam kan. Saya kenal sama Islam. Saya mulai, walaupun hati saya tadinya keras banget kayak batu ya. Saya kayak benar-benar benci, kata kasarnya. Benci sekali sama Islam, saya benci sekali sama ibu saya. Bahkan saya mau masuk masjid aja saya takut, nggak tahu kenapa. Ada rasa takut. Saya lihat Al-Quran itu takut saya. Aduh, kok kayaknya rinyek banget ya, kok kayaknya pusing gitu lihat Al-Quran. Tapi lama-lama, kok Umi bisa ya, kok saya nggak bisa ya gitu. Akhirnya dari situ ya udah bertahap. Dan alhamdulillahnya dari 2019 sampai detik ini, insya Allah saya merasa benar-benar damai. Saya benar-benar merasa ketenangan. Motivasi awal saya untuk memeluk agama Islam itu, pertama saya melihat ibu saya. Saya termotivasi dari ibu saya. Karena beliau tuh, ya menurut saya merupakan sosok figur yang selalu bersama saya, pertama. Kedua, saya juga jatuh cinta sama surat Al-Fatihah itu. Oh ternyata seperti ini artinya. Oh ternyata Al-Fatihah itu jalan yang lurus. Ternyata begini. Saya bandingkan dengan agama sebelumnya. Agama sebelumnya itu yang selalu apa ya, kalau menurut orang tuh materinya muter itu. Tapi kalau Islam itu enggak. Islam itu universal, dia bebas gitu, membahas segalanya. Jadi saya benar-benar merasa motivasi yang benar-benar membuat saya jadi seperti ini sampai sekarang. Ya pertama karena ibu saya. Dan kedua karena memang saya ingin, sebenarnya sih, saya ada rasa ingin mencari jati diri saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Saya juga lihat teman-teman yang Islam itu, mereka kok kayaknya yang berhijab yang gede-gede gitu kan, kok kayaknya mereka damai banget ya hidupnya ya gitu, kok kayaknya mereka senang banget, ini itu gitu, pergaulannya juga positif banget. Jadi saya tuh kayak termotivasi juga dari situ. Awal-awal mengerjakan sholat juga memang mengalami kesulitan karena belum terbiasa gitu. Akhirnya saya minta diajarin sama Umi, kalau misalnya Umi lagi sholat,
Dia bilang, yuk kak jamnya sholat, ayo kita sholat. Diajarin wudhu, ya kan. Walaupun terkadang kalau misalnya wudhu sendiri keliru, masih keliru. Aduh, ini habis ini apa ya? Habis ini apa ya gitu. Tiba-tiba manggil Mi, ini habis ini apa, lupa, dituntun gitu kan. Terus lama-lama, oh udah terbiasa, lama-lama ingat, oh ini habis ini gitu. Terus sholat juga belum berani sendiri karena takut salah bacaannya, apanya. Akhirnya setiap kali sholat selalu berjamaah sama Umi. Berjamaah sama Umi. Untuk awal-awal mengaji juga, jujur saya masih belajar. Ditambah dengan kuliah segala macam, jadi paling belajarnya itu sama Umi. Jadi setiap kali kita habis sholat maghrib itu Umi selalu mengajak saya untuk zikir bareng. Kita juga insya Allah selalu menjalankan Yasin setiap habis maghrib sampai waktunya Isya, karena waktunya dekat kan. Jadi kita setiap habis sholat itu nggak langsung beranjak pergi, tapi kita zikir, kita baca Yasin, Asmaul Husna, segala macam. Jadi dari situ lama-lama terbiasa dengan itu semua, jadi kayak udah jadi habit buat Vero gitu. Untuk masa depan Vero sendiri, Vero ingin ya menjadi seseorang yang bermanfaat lah untuk keluarga, terutama untuk Umi, untuk ibu, untuk keluarga, untuk adik, untuk saudara. Vero ingin menjadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk mereka, bila perlu untuk lingkungan, untuk masyarakat, bangsa, negara. Vero ingin menjadi anak yang solehah, terutama juga untuk Umi ya, untuk orang tua. Vero ingin membanggakan, mengharumkan nama orang tua Vero. Dan Vero juga ya, seperti tadi Vero bilang, Vero ingin bisa jadi orang yang sukses itu biar, karena Vero pengen lihat Umi bahagia lah. Vero ingin mewujudkan mimpinya Umi gitu loh, mewujudkan mimpinya Umi. Dia pengen umroh, dia pengen Vero jadi anak soleha, dia pengen adik Vero jadi anak yang soleh, segala macam. Jadi ya Vero sekiranya itu aja sih. Syukur-syukur Vero bisa membahagiakan keluarga. Vero bisa menjadi kebanggaan keluarga. Vero bisa jadi apa yang Umi pengen dari dulu. Yang tadinya Vero anak yang kata kasarnya itu ya nakal lah ya gitu, anak yang bandel segala macam. Vero pengen ya doa-doa dia selama ini tuh, kamu jadi anak soleh, kamu jadi anak soleha, kamu jadi terwujud, sekiranya itu. Pesan-pesan saya untuk teman-teman yang masih mualaf, yang baru-baru mualaf, ayo kita semangat, kita selalu istiqomah di jalan Allah. Jangan sampai kita terpengaruh lagi dengan agama yang sebelumnya, karena apa yang teman-teman udah ambil sekarang ini, itu udah yang paling benar, itu udah jalan yang lurus, itu udah benar-benar kebenaran dan ketenangan sejati untuk diri kita sendiri, untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Jadi apapun yang udah kita ambil saat ini, terutama memeluk agama Islam, intinya memeluk agama Islam itu udah paling benar buat teman-teman yang baru mualaf. Jadi apapun itu jangan sampai kita flashback lagi lah ke masa lalu. Kita harus benar-benar maju. Apa yang udah kita ambil itu yang benar. Apalagi saat kita udah yakin kita memeluk agama Islam, insya Allah itu benar-benar udah ketenangan sejati buat diri kita. Dan untuk teman-teman yang udah Islam dari lama, tolong kita belajar bersama gitu ya. Kita belajar bersama karena teman-teman yang masih baru mualaf itu masih butuh bimbingan dari teman-teman semua. Jadi pesan-pesan Vero ya cuman untuk oke lah, kita sekarang saudara, kita saudara-saudari semua bersama seiman, cuman butuh untuk bimbingan aja untuk teman-teman yang udah Islam tentunya dari lama, untuk belajar ngaji bareng apa segala macam ya, seperti itulah. Dan untuk saat ini Vero sekarang tinggalnya sama Umi dengan menjalankan usaha Umi ya, jualan seriping pisang, seriping talas, singkong, usaha kecil-kecilan, tapi insya Allah berkah. Jualan madu gitu kan, Vero juga bantu-bantu Umi untuk menjalankan usahanya lah. Insya Allah kecil-kecil tapi berkah untuk diri kita, seperti itu ya. Sekian dari Vero. Apabila ada kesalahan tutur kata, Vero mohon maaf untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kasihan sayang. Kasihan ayah, udah menjadi yang terbaik untuk Umi ya. Istiqomah ya sayang ya. Insya Allah kamu akan sukses dunia dan akhirat ya.